Baik, selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Terima kasih telah mengklik video ini dan semoga apa yang nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan dan bagi kita semua. Baik, di pertemuan kita hari ini, pertemuan kelima, kita akan berbicara tentang peran hubungan masyarakat dalam mengelola stakeholder. Ya, di pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang reputasi, citra, terus bagaimana menciptakan citra positif itu, terus bagaimana seorang PR itu harus bisa mendengarkan stakeholder dengan baik, bagaimana merealisasikan apa yang kita dapatkan dari stakeholder, dan bagaimana menjadi penengah yang baik antara stakeholder dengan perusahaan. Ya, sebagai seorang ahli komunikasi, kita akan berfokus pada bagaimana komunikasi itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam konteks hubungan masyarakat dan stakeholder. Ya, oke. Pertama, Humas berperan dalam menciptakan komunikasi dua arah antara organisasi dan stakeholder. Ya, yang pertama, peran Humas sebagai jembatan komunikasi. Artinya, Humas tidak boleh hanya mendengarkan organisasi, perusahaan, atau lembaga saja, tapi juga harus mendengarkan bagaimana pendapat stakeholder. Ya, stakeholder itu kan banyak ya, publiknya. Bukan hanya konsumen, bukan hanya investor, tapi ada produsen, ada LSM, harga pemerintah, ada segala macam yang berhubungan dengan perusahaan dan dapat meningkatkan reputasi perusahaan. Ya, Humas adalah sebagai jembatan komunikasi dua arah. Artinya ingat, Humas harus berfokus pada keduanya, tidak boleh hanya mementingkan salah satunya. Ya, kedua adalah dialog timbal balik membantu memahami kebutuhan dan harapan dari setiap stakeholder. Hubungan berbasis kepercayaan memperkuat loyalitas stakeholder terhadap organisasi. Ya, dengan adanya komunikasi dua arah, itu harus menghasilkan timbal balik yang baik antara keduanya. Ya, di satu sisi kita merealisasikan apa yang dibutuhkan oleh stakeholder, di sisi lain kita juga merealisasikan apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh organisasi. Ya, karena organisasi, lembaga atau perusahaan itu dapat hidup jika dia bisa menjawab harapan dari para stakeholdernya. Begitupun sebaliknya, ya, stakeholder pun akan nyaman, akan positif pada organisasi, perusahaan, lembaga yang bisa menjawab harapannya. Dari situ nanti baru bisa kita ngomong ekonominya bagaimana, ke depannya seperti apa, yang akan menghasilkan kepercayaan publik, kepercayaan stakeholder terhadap organisasi. Semakin besar kepercayaan stakeholder terhadap organisasi, lembaga atau perusahaan, maka itu akan meningkatkan reputasi perusahaan menjadi lebih baik. Kemudian, Humas dalam mengelola persepsi dan reputasi organisasi harus menjaga citra positif organisasi melalui komunikasi yang strategis. Ya, komunikasi yang strategis itu merupakan bagian dari strategi komunikasi. Ya, di mana dimulai dari bagaimana kita bisa memetakan apa yang dibutuhkan oleh organisasi, apa yang dibutuhkan oleh stakeholder, apa yang diharapkan oleh organisasi, apa yang diharapkan oleh stakeholdernya. Dari harapan-harapan itulah nanti kita akan bisa menciptakan strategi yang efektif sesuai dengan sasaran-sasarannya. Ya, tidak bisa kita menciptakan strategi tanpa mengetahui kebutuhan-kebutuhan dari para organisasi, perusahaan, lembaga, atau stakeholdernya. Ya, dari strategi yang efektif inilah menghasilkan citra positif. Nah, citra positif inilah yang nanti akan menjadi reputasi organisasi. Ya, selain itu, reputasi organisasi menjadi dasar bagi stakeholder untuk menilai kredibilitasnya. Ya, dengan ada citra positif dan menciptakan reputasi yang baik bagi organisasi, lembaga, atau perusahaan, maka dari situlah nanti para stakeholder itu dapat menilai.
bagaimana perusahaan tersebut, bagaimana harapan mereka pada perusahaan tersebut, dan bagaimana masa depan mereka jika mereka tetap berada atau berhubungan dengan perusahaan tersebut. Ya. Ini sangat penting juga bagi perusahaan. Karena tanpa adanya stakeholder, perusahaan, organisasi, atau lembaga itu tidak akan bisa hidup. Karena ingat, dalam kita itu hidup dalam konteks sosial, saling membutuhkan dan saling mendukung. Ya, simbiosis mutualisme inilah yang nanti akan menciptakan reputasi yang terus positif bagi perusahaan dan kredibilitas yang baik bagi perusahaan, sehingga stakeholder makin loyal terhadap perusahaan, organisasi, atau lembaga. Ya. Kelebihannya apa dengan reputasi yang baik itu? Kita atau perusahaan, lembaga atau organisasi dalam situasi krisis itu dapat merespon dengan cepat segala bentuk krisis tersebut. Ya, dengan itulah dia akan lebih cepat untuk memulihkan kepercayaan terhadap stakeholder. Ada berbagai cara, salah satunya transparansi. Jadi, transparansi pun tidak boleh telat. Oleh karena itu, dengan kredibilitas yang baik, loyalnya stakeholder, kita harus lebih cepat lagi untuk terus memahami bagaimana kebutuhan stakeholder itu. Ketika stakeholder sudah mulai memandang negatif, kita harus langsung meresponnya dengan cepat. Dengan berbagai hal yang dibutuhkan dia, transparansinya. Misal, dia membutuhkan uh, informasi tentang komposisi dari produk kita. Nah, kita transparansikan, kita sesuaikan informasinya sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, dengan berbagai cara. Mau lewat website perusahaan, mau lewat media sosial perusahaan, mau langsung face to face dengan stakeholdernya, kita datangi stakeholdernya bagaimana apa yang dia butuhkan, bagaimana kita menjelaskan itu dengan baik pada stakeholdernya, atau bisa juga dengan uh, press conference. Ya, ada banyak cara untuk transparansi. Tapi transparansi ini tidak akan tercapai efektivitasnya kalau misalnya kita tidak tahu apa yang menjadi titik poin masalah atau krisis yang ada di pada stakeholder itu. Kita pun tidak akan bisa merespon dengan cepat. Kalau misalnya kita nggak tahu apa sih yang dibutuhkan stakeholder, informasi apa sih, pesan seperti apa sih, gitu, yang dibutuhkan stakeholder. Ya, karena kita berada di dalam lingkup komunikasi, maka seperti halnya teori komunikasi, komunikasi yang efektif itu akan terjalin dengan baik, tersampaikan dengan baik jika pesan disesuaikan dengan kebutuhan dari komunikannya atau penerima pesan itu. Nah, dalam konteks humas dan stakeholder, humas itu menjadi jembatan menciptakan pesan untuk stakeholder sebagai komunikan dan organisasi, lembaga, atau perusahaan itu sebagai komunikatornya. Oleh karena itu, agar pesannya menjadi efektif, maka humas harus dapat menangkap kebutuhan dari stakeholder, menyelesaikan pesan yang dibutuhkan oleh organisasi untuk agar semua pesan yang dibutuhkan yang diciptakan oleh organisasi atau yang diinginkan oleh organisasi tersampaikan dengan baik pada stakeholder. Ya, kemudian pendekatan komunikasi yang melibatkan stakeholder secara aktif melalui dialog. Ya, dengan ada digitalisasi sekarang, ya kita bisa sesuaikan dengan berbagai macam hal. Ya, bisa dengan grup-grup WhatsApp atau dengan fitur-fitur komen yang ada di media sosial. Maka fitur komen itu memudahkan kita berdialog dengan para stakeholder, ya, atau dengan PM, atau kita face to face langsung dengan para stakeholder tertentu untuk menciptakan aktivitas komunikasi pesan yang lebih baik lagi. Ya, umpan balik dari stakeholder digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan strategi komunikasi. Ingat, kita membutuhkan stakeholder. Oleh karena itu, umpan balik dari stakeholder lah yang akan nanti bisa untuk kita menciptakan strategi komunikasi yang makin baik lagi, makin efektif lagi. Karena ingat, strategi komunikasi itu dinamis, berubah sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Ya, sesuai dengan kebutuhan komunikannya. Ya, karena ingat, pesan yang efektif itu pesan yang sesuai dengan kebutuhan komunikan. Sedangkan ketika komunikannya itu atau stakeholdernya itu berubah-ubah dan itu dinamis, maka organisasi, perusahaan, atau humas itu sendiri juga harus dinamis juga, harus terus berubah, harus terus menyesuaikan diri dengan
kebutuhan publik atau dalam lingkup ini adalah stakeholder-nya. Ya, kemudian media sosial dan digital berperan besar dalam mencapai audiens dan meningkatkan keterlibatan stakeholder. Ya, dengan adanya media sosial dan digitalisasi menjadi jembatan yang lebih menjadi media humas untuk menyampaikan pesan atau menjawab atau mencapai umpan balik yang lebih cepat terhadap stakeholdernya. Ya, bahkan kita udah bisa mencapai prioritas komunikasi dengan adanya media sosial dan media digital ini gitu. Kita bisa menyesuaikan langsung pesan yang dibutuhkan oleh stakeholder itu dan kita bisa kirim langsung pesan yang dibutuhkan untuk pada stakeholdernya secara langsung. Bahkan bukan hal yang sangat susah sulit lagi sekarang kalau kita mau menggapai stakeholder secara individual. Sistemnya udah ada, algoritmanya sudah ada, bahkan kita dimudahkan ya dengan berbagai tools komunikasi untuk menyesuaikan itu. Agar apa? Agar pesan yang kita sampaikan langsung tersampaikan pada stakeholdernya sesuai dengan pesan yang dibutuhkan oleh stakeholdernya dan dibutuhkan organisasi. Ya, sisanya silahkan baca di modul. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.